Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pebisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami yang paling terkeren, terupdate, paling terhits se-antara Indonesia. Inilah Celoteh Bisnis, guys. Hari ini yuk kita langsung temuin. Kita mau interview seorang pebisnis. Kita mau belajar bagaimana dia menjalani bisnis ini. Bisnis apa nih? Ini saya agak jarang ya, tapi udah menghasilkan uang ya. Kita langsung masuk aja. Ini kita lihat teman-teman, ini bisnis apa. Kita langsung ketemu aja dengan ownernya dari bisnis ini. Ini dia guys, assalamualaikum Mbak Mimi. Oke guys, ini adalah pebisnis yang akan kita lihat hari ini. Pebisnis apa ya, lu bisa lihat pebisnis apa biar lu kepo ya. Tonton aja langsung di Celoteh Bisnis. Oke guys, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Jumpa lagi di channel YouTube kami Celoteh Bisnis guys. Oke, sebelum kita mulai, lu lihat ya, kita udah pakai face shield, kita udah pakai masker, tapi gua akan buka maskernya biar enak ya. Jadi biar teman-teman tahu kita tetap jaga protokol kesehatan ya guys ya. Oke, thank you teman-teman yang sudah menonton dari YouTube kami. Jangan lupa di share, like, dan subscribe ya channel kami. Oke guys, hari ini kita kunjungin salah satu rumah pebisnis ya. Pebisnis apa? Jadi lu udah bisa lihat di belakang gua ya. Wah, ini ada tanaman-tanaman. Jadi yang pasti lu akan tahu ini bisnis apa. Oke, kita langsung ketemu sama ownernya, sama pebisnisnya. Ini adalah seorang wanita, ibu rumah tangga, Mbak Mimi. Assalamualaikum Mbak Mimi. Waalaikumsalam. Guys, ini adalah Mbak Mimi ya. Nah sekarang kita tanya-tanya ya, gimana sih cara jalanin bisnisnya sehingga dia mau jadi pebisnis dari tanaman. Namanya apa juga? Kita juga nggak tahu ya. Kita tanya aja. Mbak Mimi, sekarang saya mau tanya, Mbak Mimi ini sebelum bisnis itu backgroundnya apa ya kalau boleh tahu? Saya kerja di salah satu bank swasta. Oh, banker dulunya. Betul. Guys, ternyata di acara Celoteh Bisnis banyakkan banker ya. Kita lihat pebisnisnya. Jadi dari banker hijrah menjadi pebisnis. Nah, sekarang waktu kerja di banker berapa lama, Mbak Mimi? Sebelumnya saya sempat pindah di 3 bank. Oh, di 3 bank? Iya, Wow, jadi okay. totally saya di bank itu hampir mungkin 15 tahunan. Wow, guys, 15 tahun jadi banker ya. Nah, sekarang kita tanya ya, kenapa yang di banker katanya kerjanya udah enak ya, katanya seperti itu. Terus kenapa mau hijrah gitu ya? Nah, sekarang kita tanya, Mbak, terus kenapa Mbak Mimi milih jadi pebisnis? Motivasinya apa? Boleh share nggak ke teman-teman? Oke. Awalnya sih aku belum bisnis untuk tanaman. Jadi ya lebih resignnya dari kantor itu karena anak. Ya biasalah ibu-ibu karena anak gitu ya. Terus karena udah di rumah beberapa tahun, kebetulan suami juga resign dari kantor. Akhirnya aku memang hobinya sih tanaman. Oh, karena hobi tanaman. Iya, hobi tanaman awalnya. Jadi senang tuh koleksi tanaman, coba ngurus-ngurus tanaman. Senang aja ngeliat yang hijau-hijau di sekitar rumah. Iya, iya. Emang enak sih ngeliat yang hijau-hijau tuh enak. Oke. Nah, setelah itu baru teman-teman kantor tuh karena senang main ke sini, sering lihat, suka nanya dijual nggak dijual. Awalnya sih aku nggak jual. Oke. Awalnya sih cuman suka ngasih gitu ya. Oh, suka ngasih aja kalau teman mau. Ada nih, mau ada nih yaudah tanaman. ambil, karena Oke. kebetulan aku banyak. Terus lama-lama mikir-mikir kok rugi juga gitu, maksudnya dikasih karena aku mau harus beli lagi kan. Iya yang baru benar, untuk beli koleksi apa aku. ngasih orang beli lagi dong, Iya. isi lagi dong. Oke. Akhirnya mulai tuh aku hunting-hunting harga, kira-kira nih pantasnya dijual berapa. Mulainya seperti itu sih. Nah pas COVID ini mulai karena orang pada di rumah semua gitu, aku mulai banyak yang nanya juga tanaman. Mulai aku coba tuh jual-jual sedikit demi sedikit, lama-lama kok lebih banyak lagi nih orang yang kerja di rumah. Terus ya udah akhirnya teman-teman mulai nyarinya dari teman-teman sih awalnya mulai nyari-nyari. Nah dari setelah aku dari situ baru mulai ya Mbak Mimi ya. Aku fokusin tuh tanaman. Nah sekarang gini Mbak Mimi, saya mau tanya, tadi kan katanya hobi tanaman. Oke, hobi tanaman itu maksudnya dari kapan tuh? Dari berapa tahun yang lalu? Mungkin aku ada turunan juga ya, kebetulan orang tuaku dari mulai ibu senang tanaman, bapakku juga senang tanaman setelah dia pensiun. Berarti gitu di rumah banyak tanaman dong? Di rumah banyak, cuman kita beda tipe. Oke, apa tuh kalau bapak itu Kebetulan tanaman kalau apa? ibu senangnya berbunga. Oke, ada Nah bunganya. kalau bapakku senangnya tanaman yang panas, pokoknya yang panas seperti puring. Itu dia senang tuh koleksi.
Nah, sedangkan aku lebih senang yang hijau. Kebetulan karena aku mainnya mungkin di Instagram, ngeliatin orang Instagram yang bule-bule kayak gitu kan senangnya warna-warna hijau tuh. Betul. Aku lihat nih tanaman di Indonesia banyak model kayak tanaman dia mereka gitu. Kenapa nggak aku coba koleksi juga gitu. Oke, berarti memang ternyata dari keluarga turunan memang penyuka Senang tanaman. Iya, Tapi memang benar. mungkin genrenya berbeda. Iya. Beda jenis. Beda jenis Iya, ya. betul. Nah, sekarang gini. Mbak Mimi kalau saya lihat cukup cerdas kalau saya lihat ketika menangkap peluang tadi katanya WFH gitu ya. Iya. Terus kemudian kenapa nggak sambil jadiin bisnis gitu ya. Iya, Jadi mungkin kalau bahasa saya Mbak Mimi ini dari hobi menjadi hasilkan uang gitu Iya, ya. benar. Guys, nah ini ya. Jadi kenapa gue bilang kayak gitu tanya sama Mbak Mimi karena kenapa? Ketika lu punya bisnis, ketika lu punya hobi ya, lu bisa jadi itu juga uang. Bukan hanya hobi yang mengeluarkan uang ya Mbak ya. Iya, betul. Kalau ngeluarin uang nggak ada balik, wah repot. Iya. Nah Mbak Mimi ini keren. Jadi teman-teman tetap aja lu kepoin terus ya. Ini acara keren banget dan nanti akan kita tanya-tanya lagi dan jangan lupa ya ini kita dapat kopi ya dari Java Coffee ya. Ini rasanya butterscotch. Jadi Java Coffee ini dia punya 3 varian ya, ada palm sugar, caramel macchiato dan butterscotch. Jadi lu bisa pesan nanti gua tulis nanti ada di bawah ya Instagramnya Java Coffee, lu bisa pesan aja langsung ya. Nanti gua akan rasain ini rasanya katanya rasa terbaru. Ini katanya enak banget pasti dan agak manis butterscotch ya. Oke. Mbak Mimi. Jadi Mbak Mimi bermula dari hobi kemudian cari duit gitu ya. Iya, betul. Nah sekarang pertanyaan saya begini, Mbak Mimi kalau boleh tahu ini tantangannya ketika membuat bisnis tanaman, karena yang saya tahu, karena saya juga nggak paham ya Mbak Mimi ya, katanya susah ngurusnya lah, repot lah segala macam. Mbak Mimi, apa sih ada tantangan-tantangan apa sih ketika memulai bisnis tanaman ini? Tanaman. Oke, karena aku serius pas jual tanaman itu pas menjelang COVID ini, tantangan terberat itu pesaing. Oh ini berarti banyak nih yang bisa Banyak. Sekarang pada saat COVID itu pesaing tanaman itu luar biasa orang. Untuk apalagi untuk tanaman online ya gitu. Oke. Kenapa sih Mbak Mimi orang-orang yang WFH itu di rumah sekarang lebih senang ke tanaman lagi WFH? Kenapa ya lagi pandemi kayak gini? Mungkin refreshing juga ya, karena kalau dengan banyak tanaman karena mereka di rumah keluar kan, kalau di dalam rumah kan bosan. Kalau di luar kalau ngelihat yang ada hijau Oh lagi di teras gitu di halaman kan senang ya. gitu. Mau keluar juga masih takut COVID gitu kan, Iya, liburan gitu kalau ya. di teras kan ngeliatin ada tanaman hijau-hijau kayaknya lebih gimana gitu. Oke. Tapi memang abis pandemi memang banyak maksudnya. Banyak. Oh berarti ada pengaruh betul berarti ya? Ada pengaruh banget. Oke. Karena sekarang juga selain online juga pedagang-pedagang tanaman juga sekarang harganya juga udah 2 kali lipat akhirnya mereka menjual itu. Wow, karena permintaan banyak. Banyak. Tapi apakah supply-nya barangnya nggak sedikit atau gimana? Jarang atau langka tanamannya? Kok bisa naik seperti itu? Nah, kebetulan untuk tanaman-tanaman tertentu yang aku perhatiin yang agak langka ya, yang maksudnya seperti sekarang monstera. Monstera, Nah, orang-orang apa yang tuh? Monstera itu apa tanaman seperti apa itu? jenis tanaman biasa tuh di pagar, jadi daunnya agak ada bolong-bolong gitu. Oh iya, saya tahu. Nah, Iya. kebetulan Itu monstera namanya. Monstera namanya. Ngeri lo namanya guys. Monstera lo namanya. Berarti tumbuh oke. Iya, nah awalnya karena tanaman-tanaman itu mereka kan ini banyak penyuka tanaman yang baru pemula. Kan orang di rumah baru pemula nih yang senang tanaman. Akhirnya karena mereka beli aja tanpa tahu harga itu sebenarnya berapa pantasnya gitu loh. Karena ngeliat lagi ngehits, apalagi kan di Indonesia ini kalau yang ngehits sedikit, kalau bukan yang pertama beli, kayaknya bukan nggak kekinian gitu kan. Orang Indonesia biasa gitu. Akhirnya mulai tanaman-tanaman yang dicari itu yang agak mahal 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat harganya. Dan itu orang nyari ambil gitu, mau ya? Betul, orang-orang pemula itu mau. Nah, akhirnya itu tantangan untuk jual tanaman-tanaman yang kekinian. Kalau aku pribadi sih lebih ke, aku cuma menunjukkan ke mereka bahwa semua tanaman itu bagus, unik kok. Dari bentuknya segala macam. Tinggal tergantung lo nya ngerawatnya seperti apa gitu loh. Sayang nggak dengan tanaman itu, karena udah beli mahal tapi ternyata nggak dirawat, nggak bisa dirawat mati, ya. Rugi. Udah beli mahal gitu ya. Iya betul. Nah tapi sebetulnya pesaing itu emang banyak banget di luar sana. Banyak pesaing tanaman sekarang banyak banget. Nah makanya harus pinter gimana caranya. Ya tadi aku bilang bahwa aku mulai
mengedukasi teman-teman, apalagi aku teman-teman kantor yang sering beli bahwa tanaman apapun itu bagus. Nah, mereka akhirnya ngeliat ke aku. Seperti misalnya seperti pakis nih. Pakis itu memang bukan tanaman yang ngehits yang sekarang orang cari. Nah, aku tunjukin bahwa dengan dia rimbun, dirawat, oke kok gitu. Bagus. Jadi aku nyari tanaman-tanaman yang dirawat pun itu akan kelihatan oke banget. Walaupun yang nggak yang lagi ngetren apa gitu Iya, malah tanaman-tanaman yang dulu punya orang tua kita itu aku angkat kembali. Oh, supaya bisa jadi tren lagi gitu ya. Oh, keren. Nah, jadi gini. Jadi guys ya, jadi biar lo tahu juga tentang tanaman gitu ya. Ternyata tanaman itu nggak membosankan loh. Mungkin kalau orang yang nggak suka, kayaknya bosan tanaman gitu ya. Tapi ternyata enak. Misalkan nih saya dan Mbak Mimi ada di sini tuh enak loh, udaranya enak, oksigennya juga saya ngerasa lebih fresh ya, lebih fresh juga, udaranya juga terbuka. Jadi boleh teman-teman kunjung ini ke tempat ini. Daerah mana nih Mbak Mimi kalau orang mau datang ke sini? Fatmawati, Jakarta Selatan. Fatmawati, Jakarta Selatan. Itu dekat apa nih ya patokannya? Ada mall sebelum One Belt Park. One Belt Park ya. Nah, ya, betul. Jadi guys, nanti gue kasih tahu ada di sini, IG-nya juga ada ya, bisa lo lihat. Lo yang suka tanam-tanaman, ajak deh keluarga lo ke sini. Pokoknya nanti bisa diberikan pelayanan yang baik dan harga yang memuaskan. Benar Mbak Mimi ya? Oke. Nah, Mbak Mimi, tadi kan Mimi udah ngomong soal masalah tantangan, berarti adanya pesaing gitu ya. Dan kemudian tadi Mbak Mimi juga kasih tahu ke teman-teman juga bahwa ternyata bukan hanya yang tren aja yang bisa diangkat gitu ya. Kan yang lama-lama pun bisa asal dirawat gitu Mbak Mimi ya. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya harga dari tanaman Mbak Mimi yang paling rendah sampai yang tertinggi itu berapa? Paling rendah yang pernah dijual ya? Oke, paling rendah itu aku ada yang 35.000 kok. Oh, ada 35.000 ada ya? Ada. Oke. Paling tinggi terakhir karena Covid aku baru berapa bulan ya. Aku jual tertinggi itu kemarin 650.000. Wih, satu ya, satu tanaman ya? Nah, itu termasuk bagi aku tuh maksudnya dari di online, aku kan suka nyari range harga juga aku ngeliat di online. Iya. Harga aku tuh lebih miring kok. Guys ya, jadi buat teman-teman ya, ini benar-benar yang bisnis bisa jadi cuan loh ya. Jadi ketika jadi hobi Mbak Mimi dari yang harga 35.000 ya paling kecil sampai dengan 600.000. Mungkin ya tadi dengar-dengar kita ngobrol ada sampai jutaan ya Mbak Mimi ya? Iya, ada. Dan luar sana bisa jual seperti itu ya? Jutaan. Dan Mbak Mimi bisa jual itu di harga pasar ya? Iya, karena kebetulan tanaman yang aku punya itu kebanyakan koleksi sendiri dan karena udah mulai banyak, akhirnya aku jual sebagian. Oke, dan intinya memang harga bisa lebih miring ya Mbak Mimi? Betul. Guys, buat teman-teman, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga juga ya, yang suka ya, atau buat adik-adik, tante, omnya segala yang memang suka dengan tanaman, lu datang aja ke sini ya, nanti alamatnya kita kasih tahu ya di bawah di caption. Artinya nih harganya jauh lebih miring loh. Tadi jutaan aja harga bisa 30-40% lah miring. Ya benar ya Mbak Mimi ya. Jadi lu nggak ada salahnya lu datang ke sini, lu lihat nanti koleksinya dari bisnisnya Mbak Mimi. Mbak Mimi, sekarang tadi kan Mbak Mimi bilang pertama-tama orang yang ngebeli itu teman-teman berarti? Betul. Berarti dari mulut ke mulut? Iya, dari ibaratnya ring pertemanan semua lah ya. Nah, sekarang saya mau tanya, saat ini menggunakan jasa online itu sejak berapa lama untuk jualnya? Nah, aku kebetulan ada resto, jadi aku ngikutin jam resto juga. Gitu. Hari resto yang itu kita Senin itu libur. Oh, Senin libur. Nah, biasanya orang-orang itu suka ngelihat tanaman yang langsung datang itu Sabtu Minggu. Oh, karena pas libur orang ya. Nah, kalau yang biasa juga karena ada yang makan, biasa mereka sekaligus ngelihat tanaman. Gitu. Karena di sini juga ada restonya juga ya. Iya, nanti kita bahas sama pebisnis yang satu lagi. Oke, jadi pakai online tetap ya? Tetap online karena dari awal pakai online atau gimana? Iya, dari awal aku pakai online karena bagi aku sih online itu yang medsos itu luar biasa ya pengaruhnya gitu. Betul menambah omset. Nambah, benar. Jadi mereka mulai tanya-tanya dari teman, mereka akhirnya rekomend dan memang harus rajin difoto. Dan di-upload, di-posting di IG. Itunya apa IG-nya kalau boleh tahu, Mami? Myra Plants. Myra Plants. Iya. Oke, guys, nanti kita taruh di caption ya. Nanti lo bisa kepoin ya seperti apa ya. Iya. Jadi intinya memang medsos itu sekarang memang merupakan salah satu media untuk membuat omset naik ya. Betul berarti ya. Betul. Apalagi karena di rumah kan, jadi orang lebih cenderung ke lihat ke smartphone semua. Medsosnya lebih tinggi. Guys, jadi buat teman-teman yang saat ini berbisnis ya, lu jangan lupain promosi lewat online. Lu bisa lewat Grab, lewat Gojek, silakan whatever lah. Tapi lewat IG pun juga gratis ya, Mbak Mimi ya. Gratis. Tinggal teman-teman pinter aja kreatif. Tadi sering nge-post gitu ya, gambar yang bagus segala macam. Nah, Mbak Mimi, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, kalau boleh tahu nih kan aktif-aktifnya sejak pandemi, berarti kurang lebih 5-6 bulan ya? Iya. Ya.
Boleh nggak tahu omset udah jual berapa tanaman nih Iya. sampai dengan sekarang gitu? Oke, Dari kalau awal sampai dihitung sekarang. itu, Iya. aku per bulan sekarang ya masih kecil sih karena Iya. masih baru, yang masih sekitar 3 sampai 5 juta lah gitu ya. Guys, 3-5 Tapi- juta. Tapi bagi aku udah lumayan. Itu luar biasa loh, Mbak Mimi. Dari yang hobi bisa menjadi uang, itu Iya. keren. Guys nih, jadi ini dari yang ibaratnya sambil hobi ya, Mbak Mimi bisa menghasilkan 3-5 juta omset saat ini. Dan itu menurut gua keren lah. Artinya bisa menghasilkan bisnis tapi dengan di rumah ya. Iya, Nah, betul. bisa juga ngeliatin keluarga Anak. segala macam anak. Nah, Betul. ini bisnis yang keren. Jadi waktu juga ada sama keluarga tapi lu bisa ngasilin uang ya. Nah, Mbak Mimi, pertanyaan saya selanjutnya saat ini Mbak Mimi rencananya ke depan gitu ya, ke depan ini bisnis tanaman ini mau dibawa seperti Oh, apa? seperti apa? Nah, Oke. apakah mau digedein ada di mall-mall? Mm-mm. Iya, apa mau franchise ya apa? Iya. Kayak gimana, Mbak? Oke, aku tuh ada rencana kepingin banget punya greenhouse. Punya greenhouse. Iya, Oke. jadi mungkin rumah hijau yang Wow. berkaca, di Oke. dalamnya itu mungkin orang bisa sambil nongkrong, Oh, kayak keren, ngopi keren. atau apa Keren, gitu, keren, tapi keren. sambil menikmati tanaman juga. Jadi terus ada restonya juga kali ya? Iya, ada restonya juga. Keren, keren. Saya pernah lihat itu di Bandung loh, Mbak Mimi. Iya, Saya pernah sama pingin, istri ke pingin Bandung, banget. saya lihat, keren banget. Sedikit tanaman, keren, keren. Iya, Jadi rumah kaca-kaca gitu rumah ya? kaca-kaca. Ada rencana kayak gitu ya, Mbak Mimi ya? Ada banget, pingin banget. Oke, kita doain ya guys ya, mudah-mudahan Iya, cepat amin, tercapai dari amin. keinginan dari Mbak Mimi ya. Nah, nanti kita datang lagi, kita liput lagi ya. Nah, Mbak Mimi, sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Mbak Mimi punya moto hidup apa sih? Kalau aku sih lakukan yang terbaik selama kita bisa. Lakukan yang terbaik selama kamu bisa. Mm-mm. Keren quote-nya. Jadi teman langsung dicatat ya, masukin ke Instagram. Wah, Iya. dapat quote satu. Nah, Mbak Mimi, kalau ada orang bertanya saat ini dengan pencapaian saat ini, Mbak Mimi sudah merasa sukses belum? Belum lah. Ah, kalau belum, kriteria definisi sukses itu menurut seorang Mbak Mimi itu apa? Kalau dari sisi bisnis, ya itu karena aku ada cita-citanya kepingin lebih lagi, malah kepinginnya usaha aku ini juga bisa ke anak aku juga gitu ya. Oke. Karena aku pikir sekarang juga apa ya, orang yang bisnis itu relasi, lebih ke relasi kan nyarinya Iya, gitu. betul. Nah, aku tuh kepingin anak juga bisa menguasain ini gitu loh. Tapi emang anak paling suka apa gimana? Dia senang Oh. tanaman, dia senang tanaman, senang masak gitu. Wah. Jadi suka bantu-bantu juga, Oh. ngaduk-ngaduk apa I see. tanah. Dia Oh. juga suka tanya nih jenisnya apa sih Bu gitu. Nah itu aku tuh pingin peluangnya ke situ juga. Jadi gitu. bisa diwariskan ke anak gitu ya? Iya, ke anak. Karena Keren. bagi aku juga tanaman ini apa ya, bikin kita tenang juga gitu loh. Positif gitu Iya, ya? jadi Oke, positif. oke, Nah oke. itu harus ke anak juga harus positif. Oke, jadi arti suksesnya Mbak Mimi bisa supaya anak juga bisa mengikuti jejaknya Mbak Mimi Iya, juga gitu ya? tanpa harus terbebani misalnya harus di kantor. Jam Jadi dia bisa 7, juga di jam- rumah. jam- Iya. Kalau dia di rumah, dia ada yang dia lakukan. Oh, ternyata nggak di kantor aja bisa sukses, di rumah juga bisa sukses. Nah, Bisa menghasilkan uang juga gitu ya. Betul. Jadi nggak harus yang dari pagi kita pergi, pulangnya sampai malam di rumah ya. Iya. Nah, saya juga dulu karyawan. Guys, bukannya berarti kalian nggak bagus ya, nggak ya. Jadi disclaimer aja nih. Jadi artinya ketika lo mau punya waktu yang memang lebih luang dan kemudian mencari income yang lebih nggak terbatas ya lo harus bisnis ya. Dan salah satu juga tadi membuat bisnis ini bisa menjadi sebagai warisan buat anak. Kan kalau di kantor kita nggak bisa ya Mbak Mimi ya. Iya, Kecuali kita direkturnya sendiri, punya sendiri. Betul, Oke. betul. Nah, Mbak Mimi, sekarang apa arti keluarga buat Mbak Mimi? Oke, keluarga itu segala-galanya bagi aku ya. Oke. Karena tanpa keluarga mungkin aku juga nggak akan bisa untuk melakukan apapun gitu. Oke. Karena mereka yang support aku, yang ngasih aku semangat. Tujuan hidup aku juga untuk usaha ini juga untuk keluarga. Jadi everything untuk keluarga. Gitu. Family is everything ya. Jadi guys, jadi buat teman-teman juga ya yang sudah berkeluarga ya. Jadi intinya adalah ketika lo bisnis ya lo nomor satu kan juga keluarga karena keluarga itu memang yang utama lah ya. Nah buat teman-teman para jomblo kasihan dulu. Oh enggak ya. Ya lo buruan nikah ya, cari yang halal pasangan biar cepat, biar rezeki juga makin banyak ya. Bener ya Mbak Mimi ya. Nah Mbak Mimi sekarang pertanyaan saya selanjutnya gini. Ada nggak sih impian dari bisnis ini, dari hasil bisnis ini buat keluarga mungkin yang belum tercapai tapi mau dicapai dari bisnis ini buat keluarga? Misalkan mau apa gitu, mungkin mau bareng-bareng kemana, pergi haji, apalah pada iya, gitu. iya. Ada nggak sih yang dari hasil ini gitu? Ada gitu. Kebetulan anakku itu karena aku pernah umroh Oke. ya, pernah umroh gitu loh. Dia tuh kan suka aku ceritain masalah di sana seperti apa. Oke. Nah, dia bilang kalau seandainya ibu nanti lumayan uangnya,
kita umroh dong Bu bareng-bareng, dan bukan sekedar umroh, dia kepinginnya ngeliatin juga apa perjalanan kayak perjalanan Nabi segala macam. Nah aku bilang iya, doain ibu jualannya banyak, insya Allah bisa terwujud. Amin guys. Memang kalau udah ngomongin umroh kayaknya kangen mau balik lagi ya. Pengen balik lagi. Jadi itu memang yang keinginan yang mau untuk sama anak pergi Iya, ke sana ya dalam sama-sama ya. dekat ini. Amin, kita doain teman-teman ya biar kita juga bisa berangkat lagi balik lagi ya. insyaallah. Nah Mbak Mimi, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, orang tua masih ada Mbak Mimi? Kalau saya enggak. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Oke. Tapi kalau misalkan Mbak Mimi percaya nggak sih kalau ada orang di luar sana berbicara bahwa kita ini bisa sampai dengan begini karena dua orang tua kita? Betul. Setuju? Setuju banget. Oke. Apa komentarnya kalau dari itu Mbak Mimi? Aku setuju ya, masalahnya apa ya, aku juga bisa sampai akhirnya aku bisa kerja di banking, di bankers, kayak itu jadi bankers, tiba-tiba aku resign, ya mungkin penghasilan tidak waktu seperti bekerja gitu, itu karena orang tua, dan aku juga melihat contoh orang tua aku, dan mereka masih apa ya, hal-hal yang positif yang mereka lakukan tuh mereka selalu bilang yakin, jangan pernah melihat yang di bawah, maksudnya yang lihat yang tinggi aja gitu. Kita juga ngeliat yang di bawah. Semuanya itu tergantung kita tujuannya itu hidup untuk apa gitu. Nah, kalau sana kita lihat yang tinggi-tinggi, otomatis akan pernah puas gitu. Jalanin aja, lakukan aja yang terbaik, insya Allah pasti akan ada hasilnya. Itu pesan dari orang tua? Iya, orang tua dari dulu, orang tuaku selalu ngasih seperti itu. Jadi waktu aku nggak kerja pun, walaupun aku belum ada rencana usaha, tapi aku yakin pada saat mulai hobi kayaknya usaha tanaman lumayan juga, dan aku yakin bahwa insya Allah juga pasti itu akan berhasil. Gitu. Keren ya guys, jadi lihat ya, dari orang tua, walaupun orang tua dari Mbak Mimi sudah nggak ada dua-duanya, tapi ingat ya teman-teman bisa lihat tadi bahwa ternyata kita lihat bahwa kembali lagi Mbak Mimi itu mendapatkan petuah dari orang tuanya adalah jangan selalu melihat ke atasnya. Karena ketika melihat ke atas, lu nggak akan pernah puas. Tapi lu juga sekali-kali harus melihat ke bawah. Artinya pencapaian kita saat ini ternyata udah alhamdulillah ya, udah ternyata bagus ya. Mungkin ada yang lebih buruk juga dari kita belum yang lebih di bawah kita lagi. Artinya biar supaya kita juga jadi cepat puas diri gitu ya Mbak ya. Jadi jangan sampai kita kehausan terus gitu ya. Namanya juga dunia dicari juga nggak bisa-bisa ya Mbak. Itu harus seimbang ya Mbak Wi ya. Oke. Guys, sebelum kita lanjut lagi, nah ini gue mau ngerasain kopi ini ya. Mbak Mimi, saya ngerasain kopi dulu ya. Ini saya mau ngerasain kopi ini nih, kopi Zafa Coffee. Seperti apa rasanya ya? Oke. Kita lihat dulu, kita tuang. Saya minum sendiri dulu ya Mbak Mimi ya. Guys, karena minum berarti otomatis harus gue buka ya. Kalau nggak buka gue nggak bisa minum. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita rasanya dari Zafa Coffee yang butterscotch ya. Ini yang butterscotch ya. Wah, guys, buat teman-teman yang suka manis ya, ini cocok banget ya. Jadi rasanya kopinya kerasa dan manisnya juga nggak terlalu manis. Jadi buat teman-teman yang lo mau, ini juga ada hotnya juga. Tapi lebih enak sih memang lagi-lagi dingin ya. Ini enak banget. Enak loh nih Mbak ya. Tapi ntar Mbak kita kasih Mbak. Saya cobain dulu. Saya habisin dulu ya guys ya. Buat teman-teman, buat para pebisnis yang memang teman-teman punya bisnis juga yang mau di endorse di YouTube kita, boleh. Jadi lo kirimin aja ntar ke email ya, ke email kita, di nanti kita taruh juga ada di caption. Ini seperti ini ya, seperti Zafa Coffee ya. Dia endorse bisnisnya di Celoteh Bisnis. Nanti akan kita taruh di depan sini ya. Lo hubungin aja langsung ya kepada admin kita ya. Oke. Mbak Mimi, kita pakai lagi. Pertanyaan yang terakhir. Mbak Mimi boleh dong kasih saran buat para pebisnis gitu ya, yang memang dia mau memulai juga bisnis tanaman. Apa sih langkah-langkah di awal supaya mungkin dia tetap sabar gitu? Kan namanya kan nunggu tanaman kan nggak langsung jadi nih sehari Mbak Mimi. Berarti mah kalau saya tahu memang nih harus orang yang sabar nih. Kalau nggak sabar udah ditinggal gitu. Nah Mbak Mimi bisa kasih tips nggak sih buat mereka yang mau memulai mungkin bisnis yang sama seperti tanaman begini, bagaimana dia bisa agar tetap bisa tetap jalani bisnis dengan baik lah gitu, menghasilkan uang gitu. Silakan Mbak Mimi. Pertama aku garis bawahi dulu untuk masalah untuk memulai bisnis ya. Relasi itu penting untuk pertemanan. Relasi penting. Itu penting. Jadi jaga pertemanan pada saat kita masih bisa jaga pertemanan itu sama teman, karena bisnis itu pada saat kita memulai biasa yang lebih
lebih bisa menjual itu dari teman-teman sendiri. Oh. Nah itu penting banget. Jadi networking nomor 1 ya. Betul. Oke, Jadi siap. aku selalu menjaga itu. Itu juga pesan dari orang tua, jaga pertemanan selama kamu bisa. Itu untuk kita pada saat kita udah nggak kerja lagi di kantoran, Oke. gitu ya. Setuju, Yang kedua, setuju. selalu yakin. Selalu yakin. Yakin apa yang kita lakukan, insya Allah pasti ada jalannya. Yang penting jangan putus asa. Gitu. Dan sukai dulu memang apa yang mau kita bisnisin gitu. Oh, harus sukain dulu ya. Iya, Oh. jangan sampai bisnis hanya sekedar mau cari untung. Nah, biasanya hanya sekedar mencari untung, pasti cepatlah berakhir untuk bisnisnya. Jadi harus yakin dulu kita suka dengan bisnis itu, memang kita seperti saya hobi gitu loh. Insya Allah kita juga ngejalaninnya lebih mudah gitu loh. Jadi nggak ada terasa terbebanin ngejalaninnya gitu loh. Yes. Dan yang berikutnya ketiga ya sabar gitu loh. Oke. Sabar bahwa bisnis itu pasti akan naik turun gitu. Iya. Pesaing juga Pasti ya, banyak. pasti naik turun, ada Iya, pesaing naik juga, itu turun. pasti ya. Harus yakin aja. Oke. Mungkin rezekinya bukan dari yang satu tanaman, mungkin dari rezeki tanaman yang lain gitu. Yes. Jadi jangan pernah putus asa, percaya aja bahwa pasti ada jalan untuk itu. kok. Dan rezeki memang tiap orang sudah ada rezekinya Iya, ya. pasti udah ada. Aku Tinggal sih kita mau percaya cari gitu itu ya. mau atau enggak. Nah, tadi soal masalah sabar, saya boleh kupas sedikit. Sebetulnya tanaman ini usia berapa yang ketika udah bisa dijual? Yang paling mudah lah gitu. Mudah. Ha-ha. Biasanya aku kalau misalnya ada tanaman yang online yang aku beli misalnya dari luar, aku selalu pastikan sekitar seminggu sampai 2 minggu tanaman itu segar. Seminggu sampai 2 minggu harus tanaman segar. Berarti harus dikasih apa? Vitamin atau Enggak juga, paling vitamin itu paling dikasih sebulan sekali. vitamin sebulan sekali? Sebulan sekali, Oke. 6 bulan sekali biasa kita ganti dia tanam. Tapi untuk tanaman yang biasanya aku baru beli, aku perhatiin dulu dia cocok nggak kira-kira di mataharinya sebelah mana. Jadi aku juga pada saat jual nggak sekedar jual lepas, tapi aku bisa ngasih tahu bahwa ini diletakkannya harusnya di mana. Kira-kira pantasnya itu dia bisa tempat panasnya itu panasnya yang langsung atau tidak. Jadi aku harus monitor dulu tuh tanaman. Nah, yang kedua aku nggak mau sekedar cuman jual putus, udah orang besok akan lupa karena nyari tempat lain. Kalau ini kita juga ngasih tahu gitu loh cara perawatannya, dan mereka juga jika ada masalah, aku free untuk dihubungin kembali. Tadi katanya ada servisnya ya? Tuh. Guys, ini udah kayak onderdil kayak mobil ya, kayak ada otomotif. Ada apa servis? Maksudnya Iya. apa tuh servis tuh? Jadi gini, ada tanaman yang mungkin nggak beli di aku gitu ya. Oke. Tapi karena mungkin ngeliat Instagram aku, kadang-kadang aku suka ngasih tahu tipsnya cara merawat tanaman. Oke. Nah, biasanya mereka suka nanya, ini gimana sih perawat, apalagi nih COVID kan banyak orang-orang pemula untuk yang tanaman. Betul. Jadi untuk kalau aku kan karena learning by doing, karena udah cukup lama senang sama tanaman, jadi udah agak mengenal tanaman itu seperti apa. Nah, mereka bagi pemula kasihan juga. Jadi biasa mereka kalau hubungin nanyain ini harus seperti apa perawatannya jika mereka ngerasa bahwa agak sulit untuk sementara. Biasanya mereka, aku bilang boleh deh bawa ke sini, aku cek dulu. Nanti biasa biar di sini dulu lihat perkembangannya seperti apa gitu. Jadi benar-benar di apa ya? Di apa ya Mas? Di maintenance ya, di maintain semuanya. Karena aku pikir tanaman itu juga makhluk hidup ya, dan aku nggak mau sekedar kita tanam tiba-tiba mati beli baru. Memang uang gampang dicari, Iya. tapi mereka juga makhluk hidup yang harus kita rawat, harus kita jaga juga. Wah, luar biasa. Saya mendengar tadi makhluk hidup, saya jadi keinget lagi. Iya, makhluk hidup benar ya. Iya. Iya benar. Jadi kita juga harus menjaga makhluk hidup ciptaan Allah juga yang Iya, lain ya. betul. Jadi jangan sembarangin ya. Betul, jangan Nah guys, sembarangan. yang suka lu jalan ke rumput ya, dan lu suka nginjek, hati-hati lo ya. Karena itu juga makhluk hidup, benar ya Mbak ya? Jadi hati-hati. Mereka juga harus lu take care dengan baik juga, seperti lu punya pasangan, punya keluarga, punya anak gitu ya. Thank you loh Mbak, saya jadi ini nih. Wah, bener. Itu makhluk hidup. Dapat Iya. poin lagi saya. Nah, jadi Mbak Mimi, thank you banget ya. Iya. Udah mau sharing tentang bisnis tanaman ini. Iya. Ya kita doakan mudah-mudahan bisa tanaman ini makin grow, makin Amin, nanti Mbak amin. Mimi punya greenhouse tadi ya. Wah, jangan lupa kalau sudah punya undang kami lagi. Siap, pasti. Guys, thank you sudah ikutin Carta Bisnis ya sampai dengan kurang lebih 30 menit. Buat teman-teman, sekali lagi nanti ada caption di bawah. Ketika lo suka tanaman, semua ada di sini. Lo lihat aja, lo kepoin seperti apa. Servisnya juga ada lo ya. Jadi bukan hanya ngebeli. Jadi Mbak Mimi menawarkan servis. Jadi kalau bahasanya kalau di otomotif apa tuh di otomotif, bro? Apa bro di otomotif bro?
Auto sell service. Nah, gitu. Jadi setelah ada pembelian, lu bisa balik lagi gitu kan. Nah, ini keren. Baru dengar loh bahwa ternyata tanaman itu bisa untuk diservis ya. Saya baru ada keren. Idenya keren. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua yang nonton dari channel YouTube Celote Bisnis. Oke guys, thank you banget. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Iya.